Baru sekafo malkuto olah wai Adonai baru sekafo malkuto olah Adonai sikinu Shema Israel Adonai Elohim haleluya Adonai Adonai Elohim Adonai katakan Yesus Amelech Yesus Amalki Ke-10 firman yang tertulis dalam kitab Keluaran 20 mulai ayat pertama demikian. Lalu Elohim mengucapkan segala firman ini. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku, Yahweh Elohimmu, adalah Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang-orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Elohimmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hewanmu perempuan atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya
Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Elohimmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Saat ini kita untuk menyembah Tuhan, kita boleh konsentrasi, khusus memusatkan pikiran kita, memuliakan Dia dengan kehidupan kita saat ini. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Benar Tuhan Yesus. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Dari awal mulialah, mulialah namamu Tuhan. Benar Bapa, mulialah Engkau, berkat-Mu atasku melimpah. Saat ini pun Engkau Tuhan menjamahkan. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Katakan kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Dari awal mulialah, mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Katakan kudus, kudus, kudus. Benar Tuhan, Kau sangat kudus. Suci, Engkau sangat suci. Sucilah Tuhan selamanya. Katakan kudus. Saat ini kudus kita semuanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Katakan kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci,
kami semua muliakan Engkau. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Kami datang ke sini bukan main-main, kami rindu jamahan-Mu setiap pribadi yang datang ke sini. Urapi kami satu persatu Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan kudus, kudus. Kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Selamat katakan kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Bapa Sorgawi, Elohim Yahweh yang kami sembah di dalam nama Yesus HaMashiach. Kami bersyukur Tuhan Kau sudah memimpin kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini karena kemurahan dan kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Engkau sudah memberikan kami kesempatan oleh beraktivitas 6 hari Bapa. Tidak tertutup kemungkinan Bapa kami melakukan pelanggaran, baik yang menyakiti hati-Mu atau menyakiti hati sama kami. Kami mohon terlebih dahulu keampunan di hadapan Bapa, supaya kami kudus dan layak untuk beribadah. Terima kasih juga Tuhan Engkau sudah memimpin kami dari tempat kami. Kediaman kami masing-masing baik yang jauh maupun yang dekat. Boleh tiba di rumah-Mu yang kudus tujuannya sama. Untuk kemudian kami memperoleh damai sejahtera itu kami bawa pulang ke rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapak yang baik. Lihatlah anak-anak-Mu Bapak seberapapun kami yang ada Bapak. Kami rindu untuk diberkati. Kami juga ingin untuk memuji muliakan nama-Mu. Lihat puji-pujian yang kami naikkan. Dan mungkin sebentar untuk melalui kesaksian apapun itu, terlebih dafar-Mu atau firman-Mu yang sebentar akan kami dengar bersama. Bapa yang baik, kami sadar ketika kami hendak bersekutu dengan Engkau, kuasa-kuasa kegelapan anasi dan jahat tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan berusaha mengganggu hati dan pikiran kami, berusaha mengganggu tempat ini. Oleh karena itu kami sepakat, di dalam nama Yesus HaMashiach, kami patahkan, kami tolak, hancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Engkau si jahat tidak berhak atas hati dan pikiran kami, atas tempat ini. Hati dan pikiran kami juga tempat ini hanya untuk Yesus HaMashiach bertahta. Terima kasih Bapak. Kesempatan juga kami mohon Bapak, sahabat-sahabat kami yang mengalami sakit, penyakit, kelemahan tubuh atau apapun namanya. Tuhan kami mohon belas kasihan, pulihkan mereka Bapak. Apapun sakit penyakit. Kami percaya darah-Mu yang kudus yang sudah tercurah di kayu salib mengalir dalam tubuh mereka dan mereka boleh pulih sembuh kembali seperti sedia kala. Apapun yang kami alami Bapak. Kami percaya Engkau menghiburkan kami, menguatkan kami Bapak. Karena sukacita daripada-Mu kami tahu tidak akan pernah berlalu. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Mungkin juga ada sahabat-sahabat kami yang tidak dapat hadir pada kesempatan ini karena satu dan lain hal. Tuhan Kau juga memberikan berkat yang sama. Juga mereka mengikuti lewat rekaman ibadah ataupun nanti Bapak siaran tundanya Bapak. Kami mohon Tuhan Kau berikan berkat yang sama bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami yang ini yang sederhana hanya di dalam nama satu yang hidup Tuhan kami Yesus HaMashiach. Kami sudah berdoa, seraya bersyukur. Mari kita semua yang mengimaninya katakan bersama-sama. Amin. Pujian ini seperti sayang haus rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu.
oleh kasih-Mu yang luar biasa, yang sungguh-sungguh menguatkan kami, menghibur kami, memberikan kami yang terbaik dalam kehidupan kami, dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami tahu itu Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dengan apa kami akan membalas kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya apapun yang kami hadapi Bapak, masalah apapun, di dalam nama Yesus masih kami percaya, kami akan tampil sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kelegaan yang Engkau sudah berikan kepada kami pribadi lepas pribadi di tempat ini. Bapak yang baik, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu atau dafar-Mu. Bapak buka mata hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami lewat firman-Mu atau dafar-Mu yang hidup ini. Bapak, seberapapun anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini, mari urapi kami bersama-sama. Baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun seluruh jemaat Bapak. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, mari Tuhan pakai Bapak bibir lidah, sehingga kemudian apa yang hamba-Mu sampaikan itu adalah dari Tuhan sendiri, bukan dari kemanusiaan hamba-Mu. Terima kasih Bapak. Inilah kami Bapak, kami sambut firman-Mu di dalam nama yang hidup Yesus Masiah. Kami sudah berdoa seraya bersujud. Mari kita akan bersama-sama. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih, Salam. Apa kabarnya? Siap diberkati? Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara kasih, kita belajar bersama-sama firman Tuhan atau dafarnya yang kita boleh ambil dari kitab Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-17. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bersama-sama kita berdiri membacakannya bersama-sama. Satu ayat. Baik. Kita baca bersama-sama kitab Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-17. 1, 2, 3, ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih, ini mungkin ayat yang pernah kita dengar atau barangkali sering kita dengar. Nah, saya beri judul untuk firman ini, nama kita aman. Nah, nama kita aman. Kalau bicara nama, tentu kita sering mendengar nama. Nama itu apa sih? Kan gitu pertanyaannya. Nama itu adalah menunjukkan identitas. Bisa juga asal kita. Bisa juga siapa kita. Dari mana kita. Gitu. Ada pujanggawan ya, seorang penyair terkenal namanya Shakespeare mengatakan begini, apa arti sebuah nama? Kalau mawar, meskipun diganti namanya menjadi melati, tetap aja mawar. Karena apa? Karena baunya, itu berarti identitasnya. Jadi jangan berpikir nama itu nggak ada artinya. Ada. Tadi dikatakan mawar itu meskipun diganti namanya menjadi melati, dia akan tetap disebut orang mawar. Karena identitasnya, wanginya, harumnya, baunya. Jangan mengatakan nama itu nggak ada artinya. Maka ada sementara orang memberi nama, namanya si batu, namanya si kursi, namanya apa lagi? Embun, ombun. Ada tembok seng, nah, ada namanya begitu. Oh tembok ya? Ada ya? Tuh. Nah, itu lama-lama dia bermuka tembok kalau begitu ya kan? Nah, nama itu ada artinya. Berbahagialah kita yang ada di sini yang namanya benar-benar sudah diambil dari kitab suci atau nama yang ada artinya, nama yang penuh dengan, jangan sebut kuasa, makna. Kalau kuasa hanya satu nama Yesus Masiah. Amin. Nah, kalau namanya Johnson itu dari Yohanes kan, nggak usah tambah-tambah lagi. Tapi kalau namanya Dahlan ini perlu, Pak Dahlan perlu tambah namanya Abraham Dahlan, karena memang Pak Dahlan itu pelayan.
Jadi hatinya seperti seorang Abraham. Jadi Abraham dahlan itu bisa Pak diganti. Kalau Pak Togar nggak perlu lagi karena depannya ada David. Nah, ada menggambar. Oh, Daniel. Nah, itu banyak sekali maknanya. Oh, gitu ya. Atau ada namanya apa? Ibu Ratna. Ratna ada artinya? Ada kan? Ada nggak artinya Ratna? Apa? Nggak tahu. Ratna itu kan sesuatu yang indah. Ratna batu menikam. Kan begitu. Yang berkilau-kilau. Ada kok saya tahu. Yuni juga ada artinya. Mohon maaf Ibu Yuni. Iya kan? Mungkin dilahirkan bulan Juni. Betul nggak? Oh iya. Kok tahu Pak Gembala? Ya tahu lah. Kan baca juga di ini. Lasma juga ada. Atau mau sebut satu persatu? Kalau Setia. Ada nama Setia? Siapa? Oh udah nggak perlu tambah nama Bu. Enggak. Pak Dahlan aja. Nah ini Sutrisno, ada artinya kan? Apa? Cinta. Mohon maaf, Musripah ada namanya? Apa? Ada, apa artinya? Oh pembimbing, berarti nggak perlu tambah nama Elizabeth. Tadi mau saya kasih Elizabeth depannya, atau Naomi, ya kan? Atau Ruth, atau siapalah, gitu ya. Oh iya, ketemu. Oh klop ya. Nah, ini Bapak ini cocokologi nih kalau begini, ya kan? Dicocok-cocokin, tapi memang jodoh kan? Jodoh nggak kemana-mana. Kalau kemana-mana berarti bukan jodoh, kan begitu. Nah, kalau Ibu Felni ada arti namanya? Nggak ada. Nah, Ibu Felni berarti perlu Elizabeth Felni depannya. Iya kan, pelayan di sini kan? Benar kan Bu? Iya pelayan loh di sini. Apa? Worship leader. Jadi jangan katakan apa sebut arti nama. Nah orang sering salah kaprah. Kok kamu sebut nama Yesus Hamasiah? Yesus Kristus katanya. Lah nama aslinya kok kamu mau namanya Johnson Johnson diganti dengan apa misalnya? Joston. Nah, jangan Pak. Kalau sudah pergilah Pak. Jangan Atau siapa nama yang tidak ada di dalam kitab suci misalnya? Oh, kalau saya ada kalau Pak Trisno yang dicintai, saya juga yang dicintai. Iya kan? Hasudungan itu yang dikasihi, dicintai. Ya nggak perlu lagi tambah nama Abraham depannya. Tinggal kelakuannya yang dirubah Pak, itu kan. Betul nggak sih Bapak Ibu? Begitu. Jadi nama itu ada artinya. Kamu menyebut nama YHWH. Itu buat orang Israel. Permisi tanya, kita ini bukan orang Israel. Orang Israel rohani, jangan salah. Makanya kita tiap selesai beribadah kita selalu mendoakan bangsa Israel. Itu perintah loh. Dan ada janji, mengandung janji. Diberkatilah orang yang memberkati. Itu kita mendoakan diri sendiri. Benar gak Bapak Ibu? Kita akan ditempelkan begitu. Berarti saya orang Israel. Meskipun KTP-nya merah putih. Kita bicara rohani loh ya. Jangan disetir ke arah yang lain sehingga kemudian nanti orang salah tafsir. Ini tidak mendukung program, titik-titik. Bukan begitu. Nah, apa? MBG. Ya, makan bergizi gratis ya. Nanti kalau diperpanjang, Pak, lebih panjang lagi, nggak selesai khotbahnya. Kalau kita bahas MBG. Jadi nama itu ada artinya. Nama kita sudah aman. Aman artinya apa? Ya nggak bermasalah. Tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Klik nak, nih. Salam. Oh, sini bisa ya? Oh, baik. Ini kelewatan ya. Nah, ada 4 hal paling tidak kalau kita membaca kitab Wahyu pasal 2 ayat 17. Yang pertama yang kita lihat ada pesan Yesus Hamasiah. Yesus mengundang siapapun yang mau mendengarkan pesan Roh Kudus. Ini pesan kepada jemaat di Pergamus, dituliskan oleh Yohanes. Yohanes ini siapa? Bapak Ibu ingat? Yohanes ini kan seorang yang paling muda dari antara murid yang menyandarkan bahunya kepalanya ke bahu Tuhan Yesus. Itu artinya apa? Berarti mereka dekat kan? Kalau nggak dekat, berani sih nggak sih kita menyandarkan bahu kita atau bercanda dengan dia? Berani nggak?
Enggak, jadi dia menuliskan seperti ini. Ini pesan dari Yeshua HaMashiach. Dia menuliskan, Yeshua memuji jemaat yang tetap beriman, teguh beriman di tengah-tengah penganiayaan dan tekanan yang hebat. Pada saat itu, kalau mendengar nama Yeshua, orang-orang anti. Antinya apa? Ini ajaran baru. Sama dengan kita sekarang memperdengarkan, mengagungkan nama Yeshua. Ada loh yang mengatakan, saya bukan melankolis. Ini sudah mulai sesat dia katanya. Ini enggak benar. Padahal kita yang benar. Ini sudah diterima umum. Namanya Yesus. Iya, umum belum tentu benar. Betul nggak begitu Bapak Ibu? Apa yang dikatakan oleh orang banyak belum tentu benar. Tetapi kebenaran adalah tetap kebenaran. Meskipun pendukungnya, pengikutnya hanya sedikit yang menerima, itu tetaplah kebenaran. Jadi Yesus berpesan di dalam nats ini kepada jemaat. Memuji, tetaplah kamu setia sampai pada akhir. Jangan berubah. Orang yang berubah, hatinya berubah-ubah, itu tidak disenangi. Karena Tuhan katakan apa? Orang yang suam-suam kuku, dimuntahkan. Kalau ngikut, ikut aja. Kalau enggak gitu. Bukan maksudnya kamu jangan ikut saya. Bukan begitu maksud Tuhan. Tetapi maksudnya kalau kamu ikut saya, lakukan apa yang saya perintahkan. Nah, inilah pesan Yeshua. Yeshua mengundang siapapun yang mau mendengar pesan dari Roh Kudus. Jangan kalau kita mendengarkan ajaran lain karena enak di telinga, mohon maaf, seperti stand up komedi, lalu kita ikut. Padahal itu sesat. Karena dia berkhotbah begitu kelihatan atraktif dan lucu, banyak lucunya, bahkan dominan lucunya daripada firman-Nya, lalu kita ikut dia. Padahal yang dikatakan tidak benar. Maksudnya tidak benar apa Pak? Tidak sesuai dengan kitab suci, tidak sinkron. Bahkan mungkin menyampaikan informasi yang tidak benar tentang firman Tuhan. Ada loh itu saya ingat, bahwa Yusuf yang dimaksud adalah Yusuf dari Mesir. Padahal yang dibicarakan Yusuf dari, ini bagaimana gitu. Ada juga ayahnya secara biologis ya. Yusuf itu katanya justru Yusuf yang juga di Mesir itu. Ikan temponya aja beda, waktunya jauh. Ada yang menyampaikan seperti itu. Kita ketawa-ketawa, amin gitu lah. Kita menerima yang sesat. Hati-hati Bapak Ibu. Menerima begitu, amin. Dikit-dikit amin. Maka dengar dulu. Orang bijak bilang dengar dulu baru ngomong. Jangan belum selesai langsung kamu sambar. Akhirnya salah. Yusuf dari Mesir adalah ayah Yeshua Masih. Amin. Amin. Selesai sudah. Ini ada begitu, ada Bapak Ibu. Loh Bapak nyindir? Bukan. Saya pernah dengar itu. Bapak Ibu juga pernah, dulu kalau nggak salah Pak Yaku juga pernah mengatakan seperti itu, dan ada seperti itu. Jadi pesan Yesus HaMashiach, kalau kamu sudah dengar namaku, ini tulisan Yohanes, ya pegang teguh, saya janji kepada kamu. Saya kirimkan Roh Kudus buat kamu untuk menghibur kamu, menjaga kamu, melindungi kamu, menolong kamu. Manakala kamu punya masalah, apapun masalahmu. Barangkali kita mengatakan, oh dia bisa ngomong begitu, karena masalahnya ringan, dia nggak pernah mengalami masalah seperti itu. Enak aja lu ngomong gitu. Padahal kita kan menyampaikan firman. Ada yang mengatakan begini juga. Udahlah, semua juga saya udah baca itu di firman gitu. Saya udah hafal dari mulai kitab Kejadian sampai Wahyu, balik lagi Wahyu sampai Kejadian, saya tahu semua isinya. Tahu tapi tidak lakukan, untuk apa juga. Saya sudah baca itu Pak 3 kali sampai 7 kali. Dari Wahyu di tengah-tengahnya apa? Ayo Bapak Ibu sekaligus muji nih. Di tengah-tengahnya apa? Mazmur apa Maleaki? Ayo, di tengah-tengahnya apa? Artinya yang mengakhiri kitab Perjanjian Lama itu apa sih? Maleaki. Nah, kejebakan. Setelah Maleaki baru apa? Ya terakhir baru
Ini baru benar 100 kalau begini. Nah nggak usah, nanti aja kasih honornya, upah benarnya gitu ya. Jadi dia mengatakan dia hafal, dia nggak lakukan. Tuhan mengatakan enyahlah kamu gitu. Kamu pembuat keonaran, kamu hanya tahu di bibir bisa mengajar tapi melakukan tidak. Kamu jangan seperti seorang yang yang hanya pintar mengucapkan tetapi dia tidak pernah melakukan. Ya ini beginilah, Bapak Ibu pernah di terminal? Pernah? Iya. Grogol, dia nunjukin grogol. Orang-orang naik ke bis dan pergi ke grogol, tapi dia seumur-umur tetap tinggal di sini nih, di Terminal Bekasi Timur. Nah gitu, jangan seperti itu. Bertobatlah. Dia sendiri tetap, mohon maaf nih ya, mohon maaf. Bertobatlah karena kerajaan Tuhan sudah dekat. Loh, kok jadi Amin, saya kasih 2 jempol, 4 ya Bapak Ibu. Betul ya. Nah, ini sedikit melenceng boleh ya Bapak Ibu ya. Di negara kita memang, mohon maaf sebelumnya nih, ini kan direkam nih. Bagi yang perokok, ya kan, hukumannya masih ringan loh. Masih pakai perda. Kalau merokok di tempat ini buang sampah sembarangan masih 250.000. Bapak Ibu tahu, saya bukan sombong. Di Malaysia itu 250 ringgit. Kalau 250 ringgit itu berarti berapa? Hampir sejuta Bapak Ibu. Ketahuan merokok. Maka jangan berpikir kita akan menemukan puntung rokok di sembarangan tempat. Nggak ada. Atau merokok sembarang tempat. Nggak ada. Karena hukumannya tinggi. Nah kita kalau ketangkap masih bisa, mohon maaf nih namanya hengki-pengki ya kan, atur mengatur, lepas melepas. Istilah di sebelah sana disebut 86. Kalau di sana nggak ada Bapak Ibu, apalagi di Singapura langsung direkam ketika kita mau pulang ke negara kita. Kamu bayar ini, berapa dolar ini gitu. Nah, beda lagi ya Malaysia dengan Singapura, tetapi kurang lebih sama. Karena sistem hukum mereka mirip ya, sama. Beda dengan kita yang dari Belanda gitu ya. Nah, bisa hengki-pengki. Bapak Ibu tahu hengki-pengki? Iya, atur mengatur. Cincai 86. Tahu kan 86 Bapak Ibu? Hampir sama lah ya. Hepeng do mengatur negaraon katanya. Apa gitu? Artinya apa? Uang yang mengatur. Dulu wakil presiden kita namanya Adam Malik mengatakan begitu. Itu semua bisa diatur katanya. Sampai ada cerita-cerita tentang urusan birokrasi, itu semua bisa diatur. Dan saya pikir sampai sekarang masih ada begitu loh Bapak Ibu. Itulah. Ini soal ini soal karakter kita. Bagaimana merubahnya? Nah itu dia tadi pesan Yesus Hamasiah itu. Kamu teguh megang nama saya, jangan berbelok kiri kanan. Jangan memandang karena dia orang berpunya lalu kemudian kamu dekat dengan dia. Memang firman mengatakan, orang-orang yang bijak akan duduk bersama-sama dengan raja-raja. Itu benar, karena dia punya kemampuan, punya kapasitas, kemudian duduk bersama. Bukan karena dia hengki-pengki. Kata kasarnya sogok menyogok, lalu dia menjadi dekat. Kalau itu yang terjadi itu nggak lama Bapak Ibu. Jadi bukan karena kapasitasnya, bukan karena kualitasnya. Itulah salah satu pesan dari nats ini. Tetap berpegang teguh. Yang benar katakan benar, salah ya jangan ikutin. Gitu. Bagaimana caranya? Ya kalau dia bilang ini firman Tuhan seperti ini, buka kitab suci. Sekarang ini gampang kan, di handphone kita ada kan. Jangan-jangan dia salah. Bisa juga nggak sengaja salahnya. Betul nggak Bapak Ibu? Nggak sengaja dia salah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, lanjut nak, nih boleh ayat. Ada mana yang tersembunyi dari nats ini. Apa sih mana? Mana itu banyak artinya. Bisa berkat. Berkat juga ada 2. Berkat jasmani dan berkat rohani. Jadi kamu katanya kita diberikan berkat. Berkat itu ya jasmani, rohani. Nah kalau kita bicara berkat, mundur lagi ke belakang Bapak Ibu. Bagaimana bangsa Israel 40 tahun gak pernah masak, gak pernah urusan gas. Sekarang kan lagi susah gas kan Bapak Ibu ya. Saya mau beli 3 kilo, nggak bisa, Bapak orang kaya. Kita beli yang pink ya, yang pink kalau soal yang gede. Iya. Ternyata tertangkap basah. Basah apa tertangkap tangan sih? Tertangkap tangan ya sebenarnya, bukan tertangkap basah. Itu istilah di sebelah. Ada orang kaya
yang menumpuk gas 3 kilogram di rumahnya. Bukan 10-20 Pak Ibu. 1 truk. Ada kan? Dia ikut kan? Bahkan ada juga petinggi yang berdalih itu punya ART saya katanya. Nah seperti ini karakter juga. Itu jadi berkat nggak kira-kira kalau yang melakukannya ya orang beriman? Tidak. Kebetulan dia bukan orang beriman. Yang viral itu bukan orang beriman. Kalau orang beriman itu berkat akan diambil karena akan mengakibatkan orang lain kesulitan gas. Mendapatkan gas. Itu. Jadi Tuhan mengatakan ada berkat buat kamu. Tadi. Ada berkat itu disebut mana. Mana itu adalah berkat, apakah itu berkat jasmani atau rohani. Kalau berkat rohani, Bapak Ibu sudah dapatkan belum? Sudah belum? Sudah ya? Sudah ya? Amin. Dan akan terus mendapatkan berkat itu. Ingat aja Wahyu pasal 2 ayat 17. Itu yang kedua. Yang ketiga, kok jadi mundur. Nah, batu putih. Dikatakan batu putih. Ini bukan cincin ya Bapak Ibu ya. Bukan batu putih, bukan batu marmer, bukan. Kalau disebut batu putih paling tidak ada 3 artinya. Yang pertama, medali kemenangan. Medali kemenangan diberikan kepada siapa? Oh, seorang juara, seorang pemenang, seorang yang terbaik. Atau apa lagi? Apalagi kalau orang mendapat medali karena apa? Iya pokoknya nomor 1 deh gitu ya. Tapi ada juga nomor 2 dapat medali Bu. Nomor 3 ada juga. Nomor 4 ada, nomor 5 ada. 4 juara harapan 1 disebut, benar gak? Nomor 2 juara, nomor 5 juara harapan. Ada harapannya untuk naik nomor 1 itu maksudnya. Ya kan? Mah diulang lagi. Jangan jangan patah semangat. Kamu ulangin lagi minggu depan. Tahun depan. Jadi kalau kita sekarang gagal misalnya satu urusan, jangan langsung Tuhan gak adil. Ini gimana saya sudah lari tiap pagi dari jam 4 subuh sampai jam 8 tetap juga gak masuk. Misalnya seperti itu. Jangan begitu Bapak Ibu. Kita akan mendapatkan kemenangan kalau kita tetap tadi yang pertama itu setia. Setia sampai akhir. Dulu ada istilah setia sampai akhir, SSA. Ya? Atau apa? Setia sampai mati. Oh, setia sampai mati. Oh, setia. Boleh nggak nyanyi? Oh, pemusiknya nggak ada ya? Setialah sampai akhir. Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setiamu? Setialah sampai mati. Setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah alasanmu untuk kasih setiamu? Setialah sampai mati. Bukan untuk kasih setiamu, untuk kasih setianya. Ya kan? Benar kan? Tuh, salah Pak John. Kita ulangi. Enggak bunyi musiknya. Oke, itu ya. Jadi medali itu diberikan bagi orang yang tampil sebagai pemenang yang terbaik karena dia setia. Tetap ada gantungannya dengan yang pertama. Yang kedua, apa sih artinya batu putih pakaian imam? Menggunakan, itu ada yang mengatakan zaman dulu itu para imam itu batu-batu atau kancing-kancing itu 12, menggambarkan 12 suku bangsa Israel. Jadi kalau kita mengenakan pakaian imam seperti itu, sekarang artinya apa? Orang yang sudah beriman. Dulu gembala kita selalu putih-putih.
beliau menginterpretasikan seperti itu. Baju putih. Sampai orang kira ini nggak ada baju yang lain ya, putih-putih mulu dari pagi, dari Senin sampai Minggu, dari jam 1 sampai kembali lagi jam 12. Nah, dari Senin sampai pasar Minggu tetap baju putih. Kapan gantinya? Padahal banyak bajunya baju putih gitu. Itu. Jadi batu itu menggambarkan pakaian imam yang ada batunya 12. Itu juga artinya kesucian. Jadi kalau kita sudah berpakaian imam itu kita sudah suci. Berarti kita balik lagi ke yang pertama, kita adalah orang yang setia. Yang ketiga, apa artinya batu putih? Adalah batu penjuru. Itu lambang kesucian. Siapa batu penjuru? Yesus HaMasiah, amin. Mesias dikatakan begini, sang batu karang. Kita baca dari kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 4. Siapa yang berkenan untuk membacakannya secara sukarela? Silakan Bapak Ibu. 1 Korintus 10 ayat 4. Silakan Ibu. Mbak. Ya, ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Iya. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Amin. Dan batu karang itu ialah HaMasiah. Amin. Silakan duduk Pak. Nah itu dia. Jadi batu putih itu adalah seperti batu penjuru. Tadi dibaca kita dengar bersama dari 1 Korintus pasal 10 ayat 4. Kita minum dari tempat yang sama. Apa firman itu yang keluar dari mulut Yesus HaMasiah? Amin Bapak Ibu? Iya. Oke. Yang ketiga. Yang keempat ya berarti. Ayo. Nah, rahasia hanya penerima yang tahu. Tadi dikatakan jika kamu sudah jadi pemenang, hanya kamu yang tahu. Enggak ada orang lain. Itu artinya apa? Kita masuk surga, masuk ke dalam kerajaan Elohim secara pribadi dan tidak karena orang lain. Dan tidak perlu diketahui orang lain. Nah sebaliknya, jangan mengatakan, wah ini sudah sesat, kamu pasti masuk neraka. Enggak boleh seperti itu. Firman ini mengatakan seperti itu. Hanya kamu yang mengetahui kamu masuk surga apa tidak. Kenapa? Karena saya sudah setia. Itu nomor 1 tadi dari atas. Jadi ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, firman-Nya kita lakukan, kita sudah aman namanya. Aman masuk mana? Samaye, masuk surga, bukan aman-aman, hanya aman-aman, gak aman. Aman-aman, gak aman. Ini berbahaya. Saya tahu, saya sudah aman. Bapak Ibu tahu, sudah aman. Karena apa tadi? Kembali ke nomor 1. Karena sudah setia Bapak Ibu. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi, kita akan dikukuhkan sebagai warga kerajaan sorga. Dan kamu, kata Yesus HaMasiah, akan diberikan nama yang baru. Namanya siapa kira-kira? Bapak Ibu sebutkan di siapa namanya? Siapa namanya? Kalau Pak Dahlan misalnya namanya siapa? Pengennya siapa namanya? Siapa namanya pengen? Makanya Pak Dahlan tambah aja depan Abraham gitu Pak. Biar sudah. Itu sudah harga mati gitu. Ya Pak namanya? Nama Bapak pengen apa? Ditambahnya Abraham di depannya? Ah boleh, berarti kita harus ke pengadilan Pak penetapan ini. Ya kan? Bayar 250.000 ganti nama. Nambah nama bukan ganti. Oh ada loh. Ini sedikit agak guyon, tapi ini benar. Ada nama orang, namanya si Anu. Itu nama populernya, nama artisnya. Karena orang dengar nama itu lebih dikenal, padahal nama aslinya, maaf, Sutrisno. Lalu dia ganti nama menjadi apa? Tambah. Oh iya, namanya Tohib, Bang Tohib ya. Boleh, mohon maaf ya Pak. Namanya
Jarang, ini sering pulang, bukan jarang pulang. Tiap hari pulang Bapak ini ke rumahnya, jangan begitu. Ya, Toib itu namanya, akhirnya dia ganti ke pengadilan. Ketika ikut kontestasi pemilu, pemilihan DPR, presiden atau apa, dia menang Bapak Ibu, ganti nama. Ada nggak Bapak Ibu yang tahu seperti itu? Ada kan? Ada kan? Siapa? Siapa? Adalah, pasti ada. Bapak Ibu pura-pura nggak tahu nih, ya kan? Ada kan? Miing, bukan. Ayo, siapa? Kalau laki-laki Komeng, kalau perempuan? Iya, kalau perempuan itu menang loh. Walaupun gambarnya gambar nggak bener, tapi nama itu sudah dikenal. Itu nama dunia aja orang milih. Apalagi nama yang benar, nama apa? Siapa namanya? Yesus Hamazia. Nah, kalau perempuan ada Bu. Mohon maaf ya, ini nggak bermaksud menjelekkan siapapun, ya. Ada Mulan Jamela, bukan itu namanya. Oh iya, nah, itu kan ketinggalan kan, FOMO, ketinggalan informasi. Benar gak sih Pak Trisno? Benar kan? Terpilih kan? 2 kali sekarang jadi anggota dewan. Iya. Jangan bawa suaminya Bu, nggak boleh. Itu urusan pribadi, ya kan? Ada juga yang lain, nah nggak usah sebut, cukup 2 lah. Kalau laki-laki Komeng, kalau perempuan Mulan Jamila. Itu nama dunia aja bikin hati tergetar, ya kan? Padahal soal suara lebih bagus suaranya Ibu Mariana, Ibu Felni dan Ibu siapa? Ibu Lasmar. Iya kan? Iya dong, amin dong. Iya. Terpilih 2 kali. Kalau cantik itu urusan lain, ya kan? Urusan lain, saya nggak berani lah bahas itu, ya kan? Kenapa? Akan terjadi sesuatu. Enggak benar khotbahnya, sana sini menyinggung saya gitu. Padahal saya mau ngomong fakta loh ya, ngomong fakta ini. Permisi tanya, ibu-ibu sini cantik nggak sih? Cantik, kalau mau gang firman Tuhan pasti cantik, amin? Gak ada yang jelek. Anak-anaknya raja, putrinya raja. Iya, kita anak raja. Tapi jangan kelakuan seperti anak yang nggak benar gitu ya. Ya, tuh. Jadi nama baru diberikan kepada kita. Namanya siapa terserah. Tetapi namanya adalah anak yang dikasihi. Paling enggak seperti itu. Kalau Bapak Ibu menyebut namanya adalah nama yang kukasihi. Bisa juga. Nama itu hanya Bapak Ibu yang tahu. Itu urusan dengan Tuhan. Orang lain tidak berhak mengatakan, kamu gak masuk surga, kamu bukan seperti ini, kamu bukan seperti ini. Enggak. Di dunia mungkin seperti itu. Nama yang terkenal lalu dipilih. Kalau Tuhan memilih kita, diberikan namanya oleh Tuhan sendiri. Amin. Luar biasa kan? Saya ganti nama supaya dipilih. Itu urusan dunia. Tetapi saya karena setia, diberikan Tuhan nama baru yang hanya diketahui oleh saya, oleh Bapak Ibu dengan Tuhan Yesus, lalu masuk ke dalam kerajaan sorga, ikut memimpin. Apakah Bapak Ibu nanti ikut memimpin dalam kerajaan sorga? Seperti yang tertulis di kitab suci? Amin. Benar tadi kata Ibu Lasma, kita menjadi anak raja, putri raja. Atau disebut juga apa sekarang? Sultan ya? Sultan. Jadi putra mahkota. Mahkotanya di mana? Di kepala. Ini nyindir ya. Jangan nyindir dong. Kalau nggak ada rambutnya, nggak ada mahkotanya katanya. Lah kalau saya nggak ada rambutnya, nggak ada mahkotanya dong. Enggak seperti itulah, ya kan? Nama saya sudah terdaftar, ya kan? Kalau ada gradasinya terdaftar, terus diakui, disamakan dulu kan begitu. Nah, sekarang disebut akreditasi. Kalau kita sudah disamakan. Jadi Bapak Ibu jangan pernah khawatir dengan apa yang terjadi di dunia ini dan apa yang mengalami Bapak Ibu alami. Berat, kecil, Tuhan pasti tolong kita. Amin. Tuhan pasti berikan kita kelegaan ketika kita menggumulinya, menyerahkannya kepada Tuhan. Mungkin di dunia ini tidak ada yang bisa menolong kita, mungkin. Tetapi percayalah ketika Tuhan Yesus, kita mengadu nih kepada Tuhan Yesus akan memberikan kita pertolongan dan kemenangan.
Jangan mengatakan, untuk apa saya ke gereja? Masalah gini terus datang terus masalah. Itu salah alamat. Bahasa seperti itu, frasa seperti itu jangan Bapak Ibu gunakan. Dan jangan sampai saya pergunakan. Karena saya tahu pasti ketika saya setia, itu tadi nama saya, nama Bapak Ibu sudah terdaftar dalam kerajaan sorga. Itu janji, berarti itu iya dan amin. Tidak ada yang bisa membantah. Nah, apa kesimpulan dari pembahasan kita Bapak Ibu? Yang pertama, jangan mengeraskan hati. Ketika ketika mendengarkan firman Tuhan, jangan mengeraskan, jangan mendengar masuk sini keluar sini, ya kan? Masuk sini tinggal dulu sebentar tapi keluar lagi. Yang kedua, berkat jasmani dan rohani pasti diberikan kalau kita setia, amin. Yang ketiga, tetap berjuang sampai akhir mempertahankan iman. Dan yang terakhir, kita pasti diberikan hak untuk menjadi apa? Warga kerajaan sorga. Kita ikut mewarisi, kita menjadi pemimpin di sana. Tadi sudah digunakan istilah, saya anak raja, saya putrinya raja. Itu ya. Ada quotes-nya Bapak Ibu. Sebagai penutup, ini udah jam berapa ya? Oh iya, jam 8 ya Bapak Ibu ya. Kayaknya Kampung Tengah sudah mulai bergejolak ini ya, bukan karena perang Bapak Ibu, karena memang jamnya, ya kan? Sebagai manusia, Tuhan Yesus juga lapar kan? Merasa lapar kan? Saya haus dan lapar kan? Bapak Ibu haus dan lapar nggak? Ya haus dan lapar juga lah, ya kan? Kalau enggak, itu jangan sampai, nah itu tadi, lain di bibir, lain di hati. Itu Tuhan nggak senang. Kalau ya, katakan. Nah, kalau tidak, katakan tidak. Selebihnya, waduh. Terserah Tuhan ya, bukan dari setan ya, bukan dari si jahat ya, dari si jahat lah gitu ya. Apa quotes-nya Bapak Ibu? Nih, kita baca. Kalau gitu kita baca bersama-sama deh. 1, 2, 3 ya. Kalau kita menjadi pemenang, nama kita aman karena terdaftar sebagai warga kerajaan sorga seperti dijanjikan oleh Yesus Hamasiah. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk firman atau dafar-Mu yang mengajari kami untuk tetap setia sampai pada akhirnya. Kami sudah belajar banyak tentang firman ini, ada 4 hal paling tidak yang kami dapatkan Bapak. Biar itu tetap tinggal di dalam hati kami. Bukan hanya sebagai pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, dalam kesempatan yang datang juga Tuhan, firman atau dafar yang mau disampaikan juga terus dan terus semakin menguatkan kami. Kami yang lemah akan dihiburkan, kami yang mengalami susah dihiburkan oleh Tuhan dan beban kami diangkat oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam Yesus Hamasiah. Kami sudah berdoa seraya bersyukur. Haleluya. Amin. Dari awal
posisi doa yang sudah kami naikkan dalam doa syafaat. Kami juga berdoa Bapak untuk tetangga kiri kanan muka belakang di mana kami boleh beribadah. Tuhan berkati juga pelayanan mereka masing-masing. Terima kasih Bapak. Kami juga rindu untuk kemudian semakin melengkapi apa yang diperlukan dalam jemaat ini Bapak. Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan apapun rencana kami, baik mengenai peralatan dan keperluan-keperluan operasional lainnya kami taruh dalam tangan Tuhan. Kami percaya Bapak, Tuhan pasti mencukupkannya. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, Engkau sudah melihat sendiri Bapak, hamba-hambamu, anak-anakmu yang sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak, kami mohon Engkau memberkati, membalaskan 40, 60, bahkan 100 kali ganda. Berkati seluruh pekerjaan kami Bapak. Jadikan anak-anakmu di sini menjadi orang-orang yang bekerja sebagaimana dia bekerja untuk Tuhan sehingga kemudian diberkati. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, kita angkat tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Berkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Dari kandungan lembu sapimu dan anak kandunganmu. Berkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Berkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Dan kau wajahnya dan berikan kasih karunia. Hadapkan wajahnya kepadamu dan berikan damai sejahtera. Anugerah yang besar dari Bapa yang kasih karunia disempurnakan dari Tuhan kita Yesus. Thank you.